ya. Nggak tahu ada masalah apa ya, enggak apa-apa ya. Oke, baiklah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan pada materi push down automata gitu ya. Jadi ini salah satu mesin ya yang apa namanya mesin otomata yang mempunyai kendali gitu ya terhadap tape masukan ataupun stack gitu ya. Jadi kalau finite automata ya, yang dulu diekspresikan dengan ekspresi reguler ya, di sana apa namanya finite automata itu mempunyai padanan yang deterministik ya. Misalkan NFA itu punya ekuivalensi dengan DFA gitu ya. Sebetulnya untuk contact free grammar ini mempunyai padanan dengan push down automata ini gitu ya. Jadi punya ekuivalensi, cuman push down automata ini perangkat yang lebih rumit ya karena perangkat ini adalah non deterministik ya, yang belum tentu mempunyai padanan yang deterministik. Ya. Kemudian untuk push down automata ini apa namanya? Dia mempunyai cirinya ya, di situ mempunyai input string ya, kemudian mempunyai stack ya, ini stack ya. Nah, stack kalau finite automata kemarin kan tidak ada stack ya, adanya cuman automata dengan input string ya. Nah, kalau ini udah ada media penyimpanannya gitu ya, media penyimpanan berupa tape atau stack ini ya. Berupa tape masukan ini, kemudian ini stacknya gitu ya. Cuman di sini di stack ini ya punya disiplin LIFO ya, last in first out ya. Jadi yang terakhir masuk nanti dia harus keluar pertama gitu ya. Terakhir masuk dia harus keluar yang pertama. Jadi push down automata ini pengenalan yang non deterministik, satu arah yang memiliki penyimpanan sementara yang tak berhingga. Ya. Stack ini kan berupa apa namanya penyimpanan sementara tak berhingga yang berisi push down list. Ya. Push down automata ini sebagai recognizer ya, model alami dari syntactic analyzer ya, dari bahasa bebas kontak yang kita pelajari kemarin gitu ya. Oke, jadi nah ini kalau kita ketahui stack-nya itu bentuknya seperti ini ya. Ini adalah simbol stack awal gitu ya. Simbol stack awal ini ada tanda dolar ini ya. Ini sebagai stack heads ya atau kepala stack gitu ya, kepala stack. Ini posisinya di bawah ini ya, di bawah dolar ini ya. Ini simbol khusus ya. Ini di apa? Di waktu awal ya. Waktu nol. Atau kadang ada yang sudah tidak disajikan dalam dolar tapi dalam jet, artinya ini posisi apa namanya atas dari stack ya. Jadi initial stack itu bisa kosong atau bisa suatu saat sudah ada isinya gitu ya. Kemudian secara simbolis ya seperti ini ya, si stack itu transisi dari Q1 ke Q2 di situ untuk yang A ini digunakan untuk untuk simbol input ya. B adalah untuk simbol pop ya. Kemudian C adalah untuk simbol push ya ini. Jadi A, B panah C. Kemudian ini perlu nanti saudara perhatikan ya, bisa dilihat di
buku-buku yang saya berikan itu, penulisannya ada beberapa cara ya, atau beberapa model ya. Jadi tidak harus seperti ini ya. Termasuk yang ada di apa namanya CF Lab ya, penulisannya tidak persis ini ya. Nanti kita tunjukkan ya penulisan kalau menggunakan CF Lab itu seperti apa nanti ya. Tapi prinsipnya ada 3 hal ini ya. Cuman nanti di situ koma, titik koma gitu ya. Nah, nanti perbedaannya hanya selisih ini penulisan ini apa namanya tanda koma sama panahnya ini ya, ini diganti dengan yang lain. Ya nanti silahkan dicek di buku-buku yang saya berikan. Intinya ada 3 hal ini ya, ada input simbol, pop simbol, sama push simbol ya. 3 hal ini. Ya. Itu menunjukkan state dari state pertama menuju ke state kedua. Kemudian ya ini kita bahas apa namanya state-nya dulu gitu ya. Nanti baru definisi formalnya ya. Bus dan otomata itu apa saja gitu ya isinya. Oke, kita apa namanya amati dulu ya transisi dari G1 ke G2 ya, dari state 1 ke state berikutnya. Ya, ini kalau posisi awalnya kan seperti ini ya. Nanti mendapatkan input A gitu ya. Ini kan awal. Kemudian kita lihat di stack-nya ini. Di stack-nya ini misalkan posisi stack itu pada posisi top-nya, pada posisi atas itu B gitu ya. Kemudian nanti di sana nanti apa namanya membaca A gitu ya. Kemudian nanti B-nya di pop ya, C-nya di push ya. Nah ini artinya di situ penggantian gitu ya. Penggantian. Jadi panah apa namanya ini penunjuk ini ya. Ini pada posisi awal sebelum membaca ya, ini setelah itu membaca posisinya ini pindah sini ya. Panahnya ini pindah menunjuk ke A, posisi topnya di B, kemudian kalau A-nya sudah dibaca, nanti A-nya itu apa namanya di reach, dibaca, diinputkan, kemudian B-nya adalah di pop ya, di pop itu semacam diambil gitu ya, diambil, kemudian C-nya di push ya ini, jadi B-nya diambil diganti C gitu ya, artinya ini adalah penggantian B dengan C gitu ya, ini penggantian C. Jadi kalau ada input A, B-nya diganti dengan C, istilahnya begitu. Ya. Oke, saya kira tidak masalah ya itu. Selanjutnya ada kondisi transisi yang lain ya, misalkan ini Q1 mendapat input A, kemudian yang di pop itu kosong, yang di push C ya, sehingga di situ ini dari kondisi stack-nya kita lihat misalkan posisi topnya adalah B ya seperti awal tadi, kemudian A-nya dibaca. Nah, B-nya ini tidak di pop ya, tidak diambil ya. Tidak diambil. Kemudian push ya, kita push C. Nah, push C itu kita letakkan C di atas B ya sini. Jadi posisinya begitu. Jadi mengisinya itu dari atas ke bawah gitu ya. Nah, ini adalah kondisi transisi bus dan otomata itu mendapatkan input A, B-nya di landanya di pop, kemudian C-nya di push ya. Ini kondisi berikutnya ya. Kondisi transisi dari Q1 ke Q2 suatu saat bisa terjadi semacam ini. Inputnya A, B-nya adalah simbol yang di pop ya, landanya adalah simbol yang di push ya, simbol push. Nah, ini posisi awalnya seperti ini ya, stacknya
misalkan di topnya adalah B, kemudian B-nya adalah di pop itu berarti diambil ya, kemudian landa di push ya, artinya di sini tidak ada penambahan ya, setelah B diambil tidak ada penambahan, akhirnya topnya itu H gitu ya, akhirnya topnya itu posisi di H ini, penunjuk panahnya ini posisi di H ya. Oke ya. Nah, ini kondisi berikutnya ya, transisi yang tanpa perubahan gitu ya, tanpa perubahan ya. Apabila dari Q1 itu mendapat input simbol A, B-nya di pop ya, atau landa di pop, kemudian landanya di push ya. Nah, ini simbol push. Jadi artinya B-nya setelah membaca A, B-nya itu tetap ya, tetap di posisi top ya, karena landa yang di pop, kemudian landa di push ya, berarti kosong di push, akhirnya tetap posisi stacknya sama ya, stack awal sama dengan stack akhir ya. Oke, itu kondisinya seperti itu. Ada kondisi stack kosong ya, stack kosong nih. Jadi dari Q1 ke Q2 input simbolnya A, yang di pop adalah dolar, yang di push adalah landa ya. Oke, jadi posisi top stacknya ya, ini adalah dolar ya. Kemudian kalau dolar di pop ya, atau diambil dihapus ya, nanti kosong ini ya, jadi kosong setelah di pop kosong, landanya di push ini tetap kosong ya, artinya apa di situ ya, artinya terjadi health ya, jadi transisi tidak mungkin ya setelah dari Q2 itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin bertransisi gitu ya setelah dari Q2 gitu ya. Ini suatu saat Anda terjadi kondisi semacam ini juga gitu ya. Kemudian kondisi berikutnya ada kemungkinan seperti ini ya. Dari Q1 ke Q2 hanya di apa namanya, inputnya A, B-nya di pop ya, dolarnya di pop ya, B-nya di push ya, ini apa namanya, artinya penggantian aja gitu ya, biasa. Oke ya, itu beberapa kemungkinan. Kemudian sama dengan finite automata ya, di sana ada deterministik dan non deterministik ya, kita harus bisa membedakan mana push down automata yang deterministik, mana yang non deterministik ya. Ya, ini push down automata yang non deterministik itu mengizinkan ada ini apa, transisi ke state yang lain dengan input yang sama, yang di pop sama maupun yang di push sama gitu ya. Nah, ini kalau di yang non deterministik ya. Atau bisa dimungkinkan juga ada landa transition ya, ada landa transition. Artinya di situ apa namanya, inputnya landa atau tanpa input gitu ya, tapi B-nya di pop, C-nya di push gitu ya. Nah, begitu. Ya, jadi kita bisa membedakan ya, kalau ini yang non, contohnya apa gitu ya. Kalau ini push down automata ya. Ini contoh push down automata dari suatu language mesin ya, himpunan A pangkat N, B pangkat N, sedemikian hingga N lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Ini sama ya, cara penulisannya hampir mirip dengan finite automata, cuman di transisinya ini aja ya, di transisinya kalau di finite automata itu kan hanya simbol gitu ya. Kalau di sini sudah bukan simbol-simbol lagi seperti definisi tadi ya, yang awal ini ya, yang depan koma ini sebagai input simbol, kemudian yang sebelum panah ini sebagai
simbol yang di pop ya, yang setelah panah ini adalah simbol yang di push ya. Semacam ini. Jadi secara mesin ya dituliskan seperti ini ya, mesin digambarkan ya, saudara bisa menggambarkan mesin otomata. Yang untuk state-nya sama ya, ada initial state, ada final state ya, ada looping juga gitu ya. Nah, ini. Jadi suatu saat nanti saudara bisa menggambarkan range M ini ya, bisa secara finite automata, bisa NFA maupun DFA ya, bisa digambarkan secara PDF ya, push down automata gitu ya. Jadi nanti tergantung kasusnya ya. Dikasihkan bahasa mesin ya, mesinnya apa ya, mesinnya DFA, saudara nanti harus bisa menggambarkan diagram DFA-nya. Kalau mesinnya push down automata, saudara nanti harus bisa menggambarkan mesin push down automata atau diagram push down automatanya gitu ya. Nah, ini nanti saudara bisa memproses ya, kalau nanti ini ada input sekelompok input ya, kumpulan dari simbol-simbol yang masuk, nanti pembacaannya ya dari simbol-simbol tadi sampai habis itu apakah nanti berhenti pada final state ketiga gitu ya. Nah ini ya, misalkan nanti saya masih input AB, AB harusnya nanti juga ini berhenti di tiga gitu ya. Saudara harus menunjukkan prosesnya. Misalkan AA BB gitu ya. Demikian dengan AA AA BB BB gitu ya. Nanti saudara coba tunjukkan ya, proses transisinya ya dari initial state Q0 menuju ke final state Q0 maupun Q3 gitu ya. Ini kebetulan ada dua final state ini dalam push down automata ini ya. Ya, nanti saudara bisa tunjukkan ya. Oke. Ya. Idenya ya ini adalah untuk yang di looping ini ya, ini push A pada stack ini. Ya, ini menunjukkan push A pada stack. Yang kedua adalah pencocokan ya B pada input A pada stack ya. Jadi kalau cocok di sini. Kemudian kalau ditemukan match, ya ini posisinya nanti dari Q2 ke Q3 yaitu ke final state ya. Kalau ditemukan ya bahwa input tadi apa namanya bisa dibaca semua gitu ya, nanti berakhir di Q3. Ya. Nah, ini proses ya, nanti saya runut satu persatu gitu ya, dari nol gitu ya, nanti penunjuknya bagaimana. Ini mirip dengan saat di FA ya, ditunjukkan step by stepnya ini ya, langkah 1, langkah 0, langkah 1, langkah 2, langkah 3 sampai terakhir, dan juga diketahui ini transisinya ya dari Q0 Q1 ya, mungkin Q1 lagi, mungkin ke Q0 lagi, mungkin ke Q2 ya, atau Q2 lagi, dan terakhirnya di final state Q3. Nah, ini nanti bisa kita amati kondisi stacknya ya, perubahannya naik turunnya nanti ya, naik turunnya ini. Nanti saat pembacaan ini nanti di stack ini ada apa namanya perubahan-perubahan ya, bisa apa namanya ada penambahan simbol di stack itu atau ada pengurangan simbol di stack itu ya. Contohnya ini waktu pertama ya tetap ini masih membaca kosong ya, inputnya masih belum dibacaannya ya, stacknya masih dolar ya. Nah ini sudah membaca A ya, dari Q1 ke Q1 A dibaca, lambda di pop, A-nya di push ya. Berarti di stacknya di atas dolar itu ketambahan A gitu ya. Nah, ini tambahan A ya. Nah ini yang pembacaan
simbol yang kedua gitu ya, masih looping di Q1 ya. Artinya di situ A dibaca, lambda di pop, A-nya di push. Jadi nanti di stack ada penambahan A di atas A yang lama. Terus gitu ya sampai ke 4 ya, ini juga pembacaan masih di sini lah. Setelah ini ya, ini nanti membaca B itu berarti sudah mau bergeser dari Q1 ke Q2 setelah ini. Ya, ini jadi di Q5 ini ada pergeseran dari Q1 ke Q2, artinya B-nya dibaca, A-nya di pop ya, berarti A-nya dihapus gitu ya, di pop karena kemudian lambda di push ya, lambda di push kan kosong berarti masih tetap ini posisinya ya. Jadi dihapus A, ini panahnya turun. Oke ya, terus ini sampai yang terakhir nanti bisa dipelajari terus ya sampai pembacaan B terakhir ya. Ini B terakhir tadi dibaca, nanti stacknya udah kosong dan akhirnya pembacaan setelah membaca B kan membaca kosong ini ya, membaca kosong. Nanti dolar di pop, dolar di push ya, posisi stack semacam ini ya. Ini menunjukkan AAA, BBB diterima gitu ya pada pusdown automata ini. Jadi kesimpulannya string yang diterima itu jika ada komputasi ya sedemikian hingga semua input dikonsumsi dan state berakhir pada state penerimaan. Ya. Pada akhir komputasi ya di situ kita tidak memandang kondisi dari stacknya ya, konten dari stack itu seperti apa. Stack terakhir itu bisa berupa stack kosong ya, atau bisa berupa stack isi gitu ya, tidak masalah. Ya. Jadi ini tadi BBB itu diterima oleh pusdown automata ini gitu ya, diterima. Sudah ditunjukkan step by stepnya tadi. Tapi kalau harus menggambarkan satu-satu ya dari step 1 sampai step terakhir kan harus mengulang-ulang itu ya, itu tidak efisien. Nanti ada cara ya, ada kita bisa menggunakan deskripsi instan ya, seperti sebelumnya bisa menggunakan deskripsi instan untuk menyajikan transisi dari pertama sampai terakhir, input itu diterima atau ditolak. Oke ya, jadi kita bisa menunjukkan penerimaan suatu bahasa pada pusdown automata gitu ya. Salah nanti bisa diulang ya, atau dengan menggunakan kasus lain ya, saudara nanti harus bisa menunjukkan suatu bahasa itu diterima oleh pusdown automata. Juga bisa menunjukkan ya suatu input string itu ditolak oleh pusdown automata. Ini salah satu contohnya ya, inputnya A B gitu ya. Artinya nanti karena ditolak itu pembacaan input ini tidak selesai atau tidak sampai ke final state gitu ya. Ya. Nah ini bisa ada langkah 1, langkah 2 ya, bisa disajikan ini posisi transisinya maupun stacknya gitu sambil diamatin 2, 3 gitu ya sampai push. Nah ini ditolak ya. Setelah A ini kan B dibaca apa namanya, A dihapus gitu ya, B dibaca, A dihapus, kemudian lambda dipus ya. Ini tapi berikutnya ya, baca lagi kan guys ya, ini jadi posisi ini ditolak ya. Oke ya, jadi kalau udah posisi ini kan nanti udah apa namanya tidak bisa yang terakhir ini membaca kosong ya, kita tidak bisa apa namanya mempop dolar ya, karena posisi topnya adalah A ya. Kalau ini nggak bisa lanjut ke ketiga itu kenapa ya, kalau membaca kosong ya, setelah B ini membaca kosong ya,
ini tidak bisa mempop dolar ya, atau mempush dolar ya, ini tidak bisa. Jadi ini disebabkan karena di sini masih ada A. Jadi kalau pembacaan setelah B ini sudah tidak bisa lanjut ke Q3, berarti berhenti di Q2 yang bukan merupakan final state, berarti di situ inputnya ditolak. Ya, jadi penolakan ya. Nah, suatu string ditolak itu jika tidak ada komputasi sedemikian hingga semua input dikonsumsi dan state berakhir pada state penerimaan. Apa ini? Penolakan. String ditolak jika tidak ada komputasi sedemikian hingga semua input diterima atau berakhir pada state penerimaan gitu ya. Jadi tidak ada komputasi sampai pada final state. Oke, saya kira itu. Nah, ini ada contoh-contoh yang lain ya, ada contoh language yang lain atau bahasa yang lain ya. Ini LM language dari VR gitu ya, himpunan VVR ini secara diagram ini digambarkan seperti ini. Oke ya, nanti silahkan diamati ya. Cara gambarnya bagaimana ya, atau nanti suatu saat kita mengamati ya dari diagram perjalanan otomata bagaimana sih mendapatkan language M ini gitu ya. Ada diagram perjalanan otomata, kita nanti harus menentukan lanjutnya. Kalau ini kebalik ya, ini diketuai lanjut, kita bisa menentukan mesinnya, menunjukkan nanti string-stringnya diterima gitu ya. Bagi ini tidak masalah, ya saya kira idenya begitu. Kita lanjut ya. Ini ada input lain ini A, B, B, A gitu ya. Ini juga prosesnya bisa kita amati satu-satu ya. Ini ada titik balik, ini middle of string ya. Oke. Sampai terakhir ternyata ini adalah diterima gitu ya. Posisi yang ini diterima. Kemudian yang penolakan juga ada contoh berikutnya A, B, B, B gitu ya. Nanti saudara bisa memproses ya transisinya sampai mana dan kondisi stacknya seperti apa gitu ya. Jadi apa namanya sudah tidak ada transisi yang memungkinkan gitu ya. Jadi input tidak dikonsumsi semua gitu ya. Oke. Nah, ini komputasinya juga bisa dicek ya, tidak hanya satu untuk penolakan ya, untuk penolakan input A, B, 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 B gitu ya. Bisa posisi semacam ini tadi ya, awalnya begitu. Nah, tapi bisa juga nanti apa namanya inputnya seperti ini ya. Ya. Kita lihat transisinya sampai terakhir ya. Ini pada posisi Q1 stacknya B ya. Di sini kalau membaca kosong ya, telah membaca kosong ya, setelah input B ini membaca kosong. Di sini di Q3 ya, lanjutannya itu kita tidak bisa membaca apa namanya sebuah input ya, ini inputnya kosong kan, membaca inputnya bisa, cuman ini transisi popnya dolar di stack ini nggak ada dolar gitu ya, jadi tidak bisa mempop dolar di stack ini dan tidak bisa mempush dolar di stack ini, sehingga di situ terjadi apa namanya penolakan gitu ya, penolakan ya, reject ya, jadi ini ditolak juga. Banyak sekali ya, nanti bisa saudara contohkan ya, lanjut
di mana di situ merupakan suatu bahasa W itu ya, elemen dari abis ter dengan oke. Maaf, tadi putus ya. Sekarang sudah terdengar lagi? Sudah terdengar lagi, Pak. Oke, jadi maaf tadi internetnya sempat putus. Ya. Oke, jadi ini saya sampai ini contoh-contohnya cukup banyak nanti tadi ini termasuk di buku juga ya teman, ini ditunjukkan step by step-nya gitu ya, step by step-nya transisinya seperti apa ya, baik penerimaan maupun penolakan. Kemudian ini ada input yang apa namanya apa namanya sekumpulan string nanti di sini ya, ini push string ya. Ya jadi ini W ini berupa string, yang terakhir ini berupa kumpulan dari apa simbol gitu ya. Nanti ada kondisi semacam itu, kita harus lihat posisi di stacknya nanti gitu ya, kalau yang di push itu beberapa simbolnya, ataupun bahkan nanti yang dibaca ini semacam ini ya. Ini ada CDF ya, di situ ada CDF ya. Ada CDF yang dibaca apa yang di push ya, CDF. Jadi B-nya di pop setelah A dibaca, B-nya di pop, artinya B diambil gitu ya. Kemudian CDF di push. Yang harus diletakkan di stack ini adalah F dulu gitu ya. Ini kalau B di bawahnya B kan H, B-nya dihapus, berarti tinggal H. Berarti CDF itu yang diletakkan F dulu, baru D, baru C gitu ya. Tidak sebaliknya. Ya, jadi tidak H, C, D, F gitu ya, bukan. Jadi yang di popnya nanti, di topnya, di puncaknya adalah C ya. Ya, ini CDF HE dolar ya, ini posisi string yang di push ya. Jadi dari apa kanan ya, dari kanan dulu gitu ya, dari kanan dulu, F dulu baru D baru C ya. Ini push dan otomata yang lain juga sama. Jadi dalam suatu looping ini transisinya itu tidak hanya satu jenis ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada 5 aturan transisi. Bisa jadi ada kemungkinan semacam itu ya. Ya, nanti saudara jangan kaget kok banyak sekali gitu. Ini ada 6 gitu ya. Tidak masalah. Padahal state-nya cuma apa 2 gitu ya. Q1 dan Q2 saja. Ya. Oke. Jadi kalau secara diagram itu lebih sederhana daripada apa NPDA atau PDA gitu ya, apa namanya di FA ya, deterministic push down automata, di deterministic push down deterministic automata ya, finite automata ya. Sana banyak state ya. Ya, saudara gambarkan ini nanti state-nya banyak gitu ya, kalau digambarkan pada mesin FA gitu ya. Ya, ini juga ditunjukkan ya, pembacaan apa input string
dari state yang ada dan kita bisa mengamati posisi stack-nya gitu ya. Ya, diterima atau ditolak. Ya, itu tadi ya bagaimana kita harus mengamati transisi ya yang ada di pusdon otomata. Selanjutnya bagaimana mendeskripsikan pusdon otomata itu secara formal ya. Notasi simbolnya itu bagaimana ya sehingga kita tidak perlu apa namanya menggambar gitu ya, tidak perlu menggambar secara diagram kayak tadi ya. Ada initial state, final state dan seterusnya. Nah ini fungsi transisi ini bisa digambarkan semacam ini gitu ya. Dari Q1 mendapat input A, B-nya di pop ya, W-nya di push ya. Dari step 1 ke Q2, nah bisa dituliskan ini. Theta Q1 ini setelah itu setelah Q1 ya, ini state-nya, state awal. Kemudian setelah state awal ini adalah A, input simbol, B-nya adalah pop simbol ya. Kemudian setelah sama dengan ini ya, himpunan, di sana ditunjukkan himpunan. Yang kurung ini satu kesatuan ini ya. Apa namanya? Q2 itu state tujuan ya. W-nya adalah string yang dipush ya ini. String yang dipush ya. Transisinya seperti itu bisa digambarkan ya seperti ini, bisa diformulasikan seperti yang bawah ini. Itu ya, jadi nanti semua transisi yang digambarkan di initial state di apa namanya diagram tadi nanti bisa dibuat fungsi transisinya semua gitu ya. Kalau ada double, kan non deterministik juga ada kan. Kalau ada double, ada dua jalur gitu ya. Nah ini dua jalur atau dua state tujuan ya. Di sini dipisahkan dengan koma saja. Jadi himpunan dari ini ya apa namanya state tujuan yang pertama yaitu Q2 ya simbol yang dipush untuk yang apa yang menuju Q2. Yang kemudian yang satunya kan yang ketiga ya ini simbol yang dipush apa W juga gitu ya. Jadi ini kondisi kalau nanti saudara menggambarkan fungsi transisi kalau non deterministik pusdon otomata gitu ya yang ada jalur dua jalur ya atau tiga jalur gitu ya bisa digambarkan semacam ini. Nah ini untuk notasi formal lebih banyak ini tupelnya ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. M adalah mesinnya ya. Simbol mesinnya. Q adalah state ya. Baik initial state, state biasa maupun final state ini dihimpun di Q ya. Himpunan dari state yang ada di pusdon otomata. Sigma ini adalah input alfabetnya. Ya, kemudian to adalah stack alfabet ya. Theta ini ya, fungsi transisi ya. Q0 adalah initial state, Z adalah apa simbol star stack ya, simbol star stack ya. Stacknya itu dimulai apa? Y atau B atau dolar gitu ya. Yang jelas di sini kita bisa menyimbolkan dengan Z. Kemudian F adalah himpunan dari final state ya. Nah, ini nanti beberapa contoh tadi di depan tadi ya. Silahkan nanti dicoba mendefinisikan ini secara formal untuk pusdon otomatanya gitu ya. Kira-kira seperti apa ya dari contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi ya. Mesin pusdon otomatanya seperti apa nanti bisa saudara gambarkan ya. Ini contoh ya, ada contoh definisi formal ya. Di situ ada 4 state, ya masing-masing ada transitionnya.
initial state-nya Q0, final state-nya adalah Q3. Ya. Ada 4 state ya. Jadi Q-nya adalah Q0, Q1, Q2 dan Q3. Alfabetnya adalah 01 ya. Intinya kan ada 0, ada 1 ya, 01. Tone-nya ya. Nah, ini to itu apa tadi? Stack alfabet ya. Stack alfabet itu 0,1 dolar ya, ini stack alfabetnya. Kemudian baru theta, fungsi transisinya Q0 adalah initial state, Y adalah mana Y? Bisa juga Y nanti menggambarkan string ya. Kemudian F adalah final state-nya ya, Q0 dan Q3. Ini kebetulan ada 2 state ya, dijadikan final state ya. Nah, ini fungsi transisinya ya. Kita bisa menggambarkan. Kebetulan ini di sini tidak ada yang kedua state ya. Kalau dari satu state keluar menuju ke 2 state, ini kebetulan dari state menuju satu state yang lain gitu ya. Tidak ada yang 2, sehingga setelah sama dengan ini hanya ada 1 ya. Ini harus saudara bisa baca ya. Q0 adalah input, stack-nya, epsilon ini adalah stack yang di push, top ya. Yang ini yang ketiga adalah stack yang di push ya. Kemudian hasilnya adalah dari Q0 menuju ke Q1 ya, dolar hasilnya. Ini nanti saudara harus bisa menggambarkan ya diagram-diagram tadi, diagram-diagram push down automata yang disajikan language-nya ya, baik secara language-nya yang bisa disajikan secara formula tadi ya. Nanti bagaimana diterima atau ditolak nanti saudara harus bisa menunjukkan. Oke. Nah, ini kita ambil juga dari buku referensi kita ya. Sama seperti tadi ya, ada 7 tuple tadi ya, 7 tuple. Nah, ini suatu saat kita diberikan secara notasi formal tadi ini ya, notasi formal. Nah, ini nanti saudara harus bisa menggambar mesinnya gitu ya. Gambarannya seperti apa. Jadi suatu saat saudara bisa menyajikan push down automata ini secara notasi formal atau secara diagram gitu ya, secara diagram. Ya. Sehingga nanti kalau digambarkan diberikan NVDA baik secara notasi formal atau secara diagram, saudara nanti harus bisa menyelidiki language yang diterima oleh bahasa itu dan language yang ditolak oleh bahasa itu, oleh mesin itu. Ya, ini gambarannya ya. Jadi ini di buku 01 Auguier itu ya. Ini penulisannya tadi saya katakan berbeda dengan yang saya jelaskan di depan tadi ya. Kalau ini A-nya, ini input simbolnya, yang ini pakai garing ya, pakai garis miring ya. Setelah itu 0, 0 itu adalah yang di pop ya, yang di pop, simbol yang di pop. 10 ini, 10 ini ya, 10 ini adalah simbol yang di push ya. Nah, ini jadi cuman ada istilahnya perbedaan penulisan aja di sana ya, tidak signifikan ya. Insya Allah nanti saudara bisa menerima dengan baik ya, baik disajikan seperti ini atau seperti penjelasan sebelumnya tadi ya.
sama-sama benar gitu ya. Ya, suatu saat saudara nanti bisa menyajikan ya daripada step by step harus menggambar tadi ya, menggambar stacknya, menggambar mesinnya gitu ya. Nanti saudara bisa menyajikan secara deskripsi instan seperti kemarin ya. Di sini saudara harus menggambarkan dengan notasi saja gitu ya, di mana key ini adalah state sekarang gitu ya, U-nya adalah input, sisanya ini current stack contents ya, ini berarti konten pada stack sekarang. Nanti saudara bisa menyajikan ini dari langkah 1, langkah 2 dan seterusnya. Nah, ini contoh langsung kita ambil di waktu yang keempat ya, di time 4 ya. Di situ sudah pada Q1 ya, state-nya pada Q1. Di sini ya masih ada input sisa ya. Ini kan terakhir membaca A gitu ya. Sisanya berarti B, B, B. Nah, ini dituliskan di sini B, B, B. Ini input sisanya B, 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 B. Kemudian yang ketiga ini adalah kondisi stack-nya ya, kondisi stack-nya. Jadi A dolar ini ya. Ini jadi nanti saudara bisa menggambarkan deskripsi instan untuk setiap stack-nya tadi gitu ya. Jadi kalau digambarkan dengan deskripsi instan ini lebih ringkas gitu ya. Jadi gambar ini, halaman ini hanya disajikan dalam satu baris ini gitu ya, satu baris ini. Ini lebih menyingkat gitu ya, lebih efisien. Ini untuk time 4 terus time 5 ya. Ini berarti B-nya kan tadi 3 ya, 3 dibaca lagi. Ini B dibaca, sisanya tinggal BB gitu ya, sisanya tinggal BB. Di sini A-nya di apa namanya? Di pop ya. A-nya di pop, dihapus ya. Landa di push ya. Jadi nanti posisi topnya adalah A ini. Dan seterusnya ya, ini deskripsi instannya berarti AA-nya tinggal 2 nih, AA dolar. Input stringnya tinggal 2, BB gitu ya. Nah, ini berangkat dari Q2. Oke, sehingga nanti suatu saat saudara tinggal menuliskan ini ya, dari waktu keempat menuju ke waktu kelima, waktu ke-6, waktu ke-7 dan seterusnya ya, sampai betul-betul apa namanya, input string atau bagian dari input string itu nanti habis kosong gitu ya. Yang tengah ini jadi kosong, yang di sini adalah bisa berupa content stack ataupun stack apa namanya, stack kosong ya. Ada content stack ya, ataupun stack kosong. Ya ini kalau digambarkan dari posisi awal ya, Q0 menerima A, B, 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 dan kondisi stack awalnya adalah dolar ya, saudara bisa memproses ini satu demi satu ya, sampai semua input ini habis dibaca ya. Ini hanya, ini langkah pertama kan A masih 3, ini masih 3 gitu ya. Kemudian A ini sudah tinggal 2 ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ini kondisi terakhirnya ya, kalau ada komputasi semacam ini, Q3 adalah final state, landanya adalah input kosong ya. Ini yang terakhir dolar adalah simbol daripada stack-nya. Jadi lebih ringkas ya kalau disajikan secara deskripsi instan semacam ini. Ya nanti saudara harus apa namanya, bisa juga ya mempelajari ini. Sehingga suatu saat ya, ini bisa ada baris semacam ini panjang kan, bisa ditulis lebih sederhana lagi ya. Ini panah ya, panah ada bintangnya gitu ya. Panah ada bintangnya, artinya ini dari initial state Q0 menerima input
B, B, B dengan stack kosong, ini nanti akan bisa dilakukan penurunan ya, ataupun apa namanya mengenali ini ya sampai semua dikenali semua ya, sampai ini diterima semua jadi kosong ya, sehingga stacknya adalah kosong lagi gitu ya. Oke ya. Ya ini secara formal juga bisa nanti kita tuliskan ya, lanjut untuk mesin push down automata itu sama dengan lanjut M ya, di mana himpunan WIS demikian juga initial state, ini W adalah input stringnya, S adalah posisi stacknya. Ini ada penurunan ya, akan penurunan nanti sampai key F, key final state, nanti W-nya sampai habis ya, sampai kosong. Kemudian di sini S adalah S absen gitu ya. Nanti kondisinya seperti apa di sana. Untuk Q0 adalah initial state, QF adalah final state. Ya. Oke. Nah ini bisa digambarkan begini. Ya digambarkan secara deskripsi intan dan bisa dicoba untuk masing-masing string. Ya. Oh ya, sehingga nanti saudara bisa menurunkan sebuah formula untuk mesin itu ya. Berarti itu ternyata mesinnya adalah A pangkat N, B pangkat N ya. Oke. Ya, saya kira itu kita bisa lanjut pada GFLab ya. Coba kita tunjukkan GFLab. Nah, ini GFLab. Ini saya tunjukkan sudah saya sedikit tunjukkan gambar ya, gambar apa namanya push down automata ya. Kalau di GFLab ini antara input simbol dengan pop simbol dipisahkan koma, antara pop simbol dengan push simbol disimbolkan dengan titik koma gitu ya, titik koma. Nah ini cara menggambarkannya sama ya, sebagai kalau kita menggambarkan ya dari posisi ini gitu ya, gambarkannya ya kita apa namanya menggambarkan state ini sama. Terus kita ya, mengubah ini misalkan menjadi initial state, ini mengubah menjadi final state misalkan gitu ya. Atau yang pertama tadi misalkan kosong atau ini 3 ya, 2 tidak masalah. Kemudian misalkan ini sudah selesai ya, kita tinggal membuat transisinya. Tinggal ini aja klik yang transition creator ini ya. Misalkan dari Q0 ke Q1. Nah, di sini kita tinggal nuliskan ya. Input yang dibaca apa? A. Terus yang di pop apa? Yang di pop itu misalkan B gitu ya. Yang di push apa? Misalkan C gitu ya. Nah, bisa dituliskan begitu. Ini juga ya. Bisa di inputnya misalkan B, di B, untuk di sini adalah A, di sini misalkan A lagi gitu ya. Hari ini bisa dihapus kalau ini ada kesalahan atau mana. Ini ngapusnya pakai ini. Ya. Bisa dihapus. Ya, tadi ada salah nulisnya. Ini adalah B gitu ya. Ini A, di sini A lagi misalkan. Ya. Untuk looping ini ke dia sendiri. Nah, klik. Nah, ini. Di sini kita nuliskan A ini B, di sini B lagi misalkan ya. Nah, ini buat loopingnya. Ya, saya kira seperti itu enggak masalah ya. Saudara bisa memanfaatkan GFLab ini ya. Untuk masuknya ya. Oh, tadi saya lupa menginikan ya. Untuk masuknya saudara masuk pakai GFLab. Nah, ini GFLab. Klik kanan ya, open with Java. Ya. Nah, di sini saudara masuk pilihan yang push down automata gitu ya. Nah, ini.
Ini mesinnya kan beda-beda ya. Yang sedang kita pelajari sekarang yang push down automata tadi. Kita klik di sana ya. Kita mau menggunakan yang input PDA-nya itu multi karakter ataupun single karakter ya. Kita langsung coba yang multi aja ya, multi. Oke. Nah, setelah itu muncul seperti ini tadi. Jadi secara visual untuk antar mukanya ini kan sama dengan FA dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini saya tutup. Nah, ini kita kembali ke yang ini ya misalkan. Nah, kita nanti bisa ngecek ini ya, ngecek apa namanya ya, memberikan input ya. Bisa fast run atau bisa multiple run atau bisa step-step ini ya. Step-step ini. Kita coba yang multiple run. Ya, kita tinggal masukkan di sini nanti datanya. Ya. Misalkan AA, nah ini tulisannya kecil-kecil ya, BB gitu ya. Nah, ini kita sembarang aja, kita buat beberapa sembarangnya. AB gitu ya. Nah, ini run input ya, di bawah ada run input ya. Atau kalau ada landa ya sini enter landanya. Ini kita langsung run input. Apakah input itu nanti harus sampai final state atau sampai stack kosong ya. Misalkan kita klik di final state, oke. Ternyata ditolak semua gitu ya, ditolak semua. Yes. Nanti saudara harus menentukan ini lanjutnya apa ya, yang diterima apa, yang ditolak apa. Oke itu ya, nanti saudara bisa coba membuat pakai JFlab ya untuk mesin push down automata ini. Suatu saat nanti ada materi confess juga ini ya, mengconfess ini ke grammar gitu ya. Sudah bisa mengconfess ke grammarnya. Ya. Harus ini, oke. Transisi error. Ini kita hapus dulu. Nah. Jadi kadang kita harus coba, misalkan saya coba ambil yang apa contoh yang sudah ada saja, yang sudah jadi ya ini tadi kan ngawur untuk penulisannya sembarang gitu ya. Ini kita coba yang ada beberapa yang terkait dengan push down automata gitu ya. Push down automata. Kita coba. Nah ini PDA itu depannya R. Ini. Nanti yang mau kita bisa konversi ke DFA atau CFD. Ya, ini ya. Ya, ini kita hapus. Nah, ini kita coba yang ini. Ini bisa dicek ya, pakai input-input tadi ya. Saudara bisa step with closure, step by state, ya. Kemudian fast run atau multiple run. Ya, kita bisa mencoba nanti ya multiple run atau run. Ya, tinggal masukkan ini tadi. Kemudian dijalankan di mesin ini. Ya, final state. Ini tolak juga gitu ya. Nanti kita bisa mengganti ini. Ya. Kalau membuat input yang cocok itu apa? Nanti kita mencoba gitu ya. Kira-kira kalau ini dibaca, nanti berikutnya itu kira-kira dibaca lagi enggak gitu ya. Bisa dicoba begitu. Nah, sekarang kita coba yang apa namanya converse. Ya. Bisa dikonversi ke grammar gitu ya. Cara konversi ke grammar nanti akan ditunjukkan LHS sama RHS. Left hand side sama right hand side ya. Posisi kiri sama dengan posisi kanan sama dengan. Oke. Nah, setelah ini kita tinggal klik ini apa namanya hints ya, ini hints. Nah, ini akan ditunjukkan rule-rule-nya.
ya. Semua nanti kalau kita hint semua ya, sampai terakhir ya. Sampai ke final state ini per step-nya. Nah, ini sudah terakhir ini, sudah hintnya sudah tidak bisa di ini lagi. Yang ini kita lihat. Nah, cuman di JFLab ini apa namanya variabel-variabelnya ya. Ini masih menggunakan nama state ya, dikombinasikan dengan inputnya gitu ya. Ini Q1 AQ0 ya, semacam itu. Jadi saudara nggak masalah ya. Nanti sudah ini bisa menggantikan menggunakan apa namanya S, A, B, C, D itu ya. Misalkan ini S menghasilkan A terminal, kemudian A variabel, B variabel gitu juga boleh. Ya. Nanti bisa dicoba ya menghasilkan grammar. Ya, ini kan aturan untuk grammar ya. Grammar untuk tata bahasa bebas kontak ya, yang lengkap gitu ya, yang lengkap. Ya ini bisa ini bisa soal atau export. Ya. Kita klik export. Nah, ini hasil ekspornya ya. Tadi banyak sekali kan rule-nya ini tadi mana? Oh, rule-nya kan banyak. Ini bisa disederhanakan jadi ini sebanyak tadi. Setelah diekspor kan jadinya ini sama yang ini, yang apa? Yang diganti dengan apa namanya variabel-variabel baru gitu ya, yang tidak merupakan gabungan state dengan inputannya gitu ya. Ini state inputannya ini dan stacknya. Ya, jadi kita bisa tunjukkan grammar bebas kontaknya ya. Nah, nanti setelah grammar bebas kontak ini, saudara sebetulnya bisa apa namanya lebih mudah ya dari grammar ini menggunakan penurunan tree ya untuk menentukan string-string yang diterima ya dari tree itu ya saudara akan lebih mudah ya menghasilkan language-nya ya. Ya, daripada posisi seperti ini ya, posisi seperti ini, posisi dalam diagram push-down otomata untuk langsung menggambarkan language-nya itu agak susah gitu ya. Tapi kalau sudah saudara konversi menjadi grammar bebas konteks, ya saudara akan lebih mudah menyajikan language-nya ini. Ya, language-nya seperti apa. Gitu. Ya. Apalagi nanti kalau bisa saudara lanjutkan pakai pohon penurunan, ya pohon penurunan, saudara bisa lebih mudah lagi ya menentukan string-string yang diterima. Kemudian menentukan pola dari string-string itu untuk bisa mendapatkan language-nya gitu ya. Oke, saya kira itu tambahannya ya. Bisa saudara coba nanti ya. Di buku-buku kan banyak sekali itu ya contoh apa namanya push-down otomata ya baik yang deterministik maupun non deterministik. Silahkan nanti saudara coba ya menentukan apa namanya menentukan language-nya gitu ya dari ini. Suatu saat nanti ya suatu saat nanti ini kan posisi grammar gitu ya, posisi grammar. Suatu saat nanti suatu grammar nanti bisa saudara ini apa namanya konversi ke push-down otomata gitu ya ini. Ya, jadi bisa dikonversi ke push-down otomata linear kiri maupun linear kanan gitu ya. Nah, ini bisa dicoba nanti. Yang sukses atau berhasil ya nanti silahkan dicoba itu. Ya. Mau dikonversi dari ini ke push-down otomata. Atau kalau tadi dari push-down otomata dikonversi ke grammar, setelah itu dari grammar saudara konversi ke FA gitu. Non
determinis bisa menentukan ekspresi regulernya juga. Oke, ini maaf putus-putus beberapa kali putus. Jadi itu ya intinya pusdon otomata semacam itu ya. Silahkan nanti dicoba-coba lagi ya. Artinya dari bahasa bebas kontak yang kita pelajari kemarin ya, nanti bisa kita sajikan secara mesin, yaitu mesin pusdon otomata gitu ya. Sudah bisa menggambarkan mesin pusdon otomatanya seperti apa ya, baik secara diagram maupun secara definisi formal gitu ya. Kemudian untuk penurunan pengenalan dari sebuah string ataupun range width gitu ya, menentukan range width bisa langsung dari mesin pusdon otomatanya, bisa menggunakan step-step tadi, menggunakan stack-stack yang ada ya. Bisa juga saudara bisa menggunakan deskripsi instan gitu ya. Nah, selain itu bisa menggunakan alat bantu JFlab tadi gitu ya. JFlab tadi dari pusdon otomata atau grammar saling dikonversi gitu ya. Dari pusdon otomata dikonversi ke grammar atau dari grammar dikonversi ke pusdon otomata. Setelah itu nanti saudara bisa menentukan lanjutnya gitu ya. Ya saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini terkait dengan pusdon otomata ini ya. Kemudian apa namanya pusdon otomata ya. Oke. Untuk konversinya ya, untuk konversinya mungkin kita akan coba ya bagaimana mengkonversinya, nanti akan kita coba untuk pertemuan besok ya, pertemuan berikutnya ya, karena pusdon otomata ini 2 pertemuan, nanti kita coba melakukan satu penurunan grammar ya, grammar menuju ke pusdon otomata, kemudian nanti komputasinya seperti apa untuk bisa mengenali string-string yang ada gitu ya. Nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kita nanti bisa apa namanya menyelidiki yang jauh baik deterministik maupun non deterministik ya. Nah, nanti kita coba lanjutkan lagi. Oke, saya kira itu ya, termasuk operasi-operasinya ya, nanti bisa kita coba kita apa namanya pelajari lebih lanjut ya. Ada operasi concattenation, union dan sebagainya ya, untuk lanjut pada mesin ini, penggabungan mesin kayak apa itu di pertemuan besok akan kita coba gitu ya. Kita coba untuk lanjutkan materi ini. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya persilakan. Oke, kalau tidak ada apa namanya bisa kita akhiri sampai di sini gitu ya. Untuk apa namanya tugasnya bisa kita buat sekalian besok ya pusdon otomata. Jadi untuk kali ini nanti silahkan didalami sendiri, latihan-latihan lagi ya. Karena latihan di buku ini kan di slide atau di kuliah kan terbatas. Saudara bisa menggunakan latihan-latihan di buku ya.
dikombinasikan dengan penggunaan GFLab gitu ya. Lebih apa namanya, lebih menyenangkan nanti kalau saudara bisa mencoba menyelesaikan menggunakan GFLab gitu ya. Lebih mudah nanti, lebih mudah dipelajari atau dipahami. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Dik. Mari.